I can still see the light at the end of the tunnel shine through the dark times, even when I lose my mind. But it feels like no one in the world is listening, and I can't ever seem to make the right decisions. I walk around in the same haze, I'm still caught in my same ways. I'm losing time in these strange days, but somehow I always know the right things to say. I don't know what time it is, or who's the one to blame for this. Do I believe what I can't see? And how do you know which way the wind blows? 'Cause I can feel it all around. I'm lost between the sound, and just when I think I know, there she goes. Goodbye for now. Goodbye for now, so long. Goodbye for now. I'm not the type to say I told you so. Goodbye for now, so I think the hardest part of holding on is letting it go. When will we sing a new song? A new song. I'm still smiling as the day goes by, and how come nobody ever knows the reasons why? Bury it deep so far that you can't see. If you're like me, who wears a broken heart on your sleeve? Pains and struggles that you know so well. Either time don't, it can't, or it just won't tell. I'm not the type to say I told you so. I think the hardest part of holding on is letting it go. I don't know what time it is, or who's the one to blame for this. Do I believe what I can't see? And how do you know which way the wind blows? 'Cause I can feel it all around. I'm lost between the sound, and just when I think I know, there she goes. Goodbye for now. Goodbye for now, so long. Goodbye for now. I'm not the type to say I told you so. Goodbye for now, so I think the hardest part of holding on is letting it go. When burden is mine, then I can carry my own. If joy really comes in the morning time, then I'ma sit back and wait until the next sunrise. Goodbye for now. Goodbye for now, so long. Goodbye for now. I'm not the type to say I told you so. Goodbye for now, so I think the hardest part of holding on is letting it go. Baru nganggur beberapa bulan aja lu udah kayak orang stres loh. Apalagi kayak gua lo yang udah bertahun-tahun. Bisa-bisa gila lu. Sampai sih enak nganggur juga, punya rumah sendiri, nggak bayar kontrakan lagi. Enak apaan itu? Tiap hari gua diocein mertua terus. Udah bacotnya enteng, kayak kaleng rombeng. Gua juga pusing tau. Udah bagus kamu cuma diocein doang. Kalau saya jadi mertua kamu, sudah saya pecat kamu jadi menantu.
kampret lu. Bisa bawa motor gak sih? Maaf bang, saya buru-buru. Abang nggak apa-apa kan bang? Maaf. Sakit nih kaki gue. Ini bang, buat urut kaki abang cuma ada segini bang. Dapat sih bang? Saya curiga, kayaknya tuh orang habis jambret tuh yo. Alah, itu mah bukan urusan kita bang. Kita mah gak usah ikut campur. Kaki kamu apa yang sakit yo? Nggak ada bang, cuma iseng aja. Pak Le tuh nggak duduk di sini. Iya nih, tapi capek. Habis dari mana? Habis dari Pak Surya. Ketemu. Belum, Rin. Mas Surya biasanya nongkrong di Empang, Pak Le. Loh, kok kamu tahu sih Pak Surya suka nongkrong di Empang? Jangan-jangan nih. Ih, Pak Le jangan suka bikin gua semurahan ah. Saya bikinin kopi aja ya. Ada Mas Surya. Sepi ya? Toki kan masih ada? Cukup mas, ada kira-kira 50 kilo lagi. Oh iya, tadi Mas Parto kesini mas. Oh iya. Mas Parto, Iya. ada apa? Nggak tahu, dia bilang sih udah ke rumah katanya mas. Iya, tadi saya habis lihat empang yang di Bilabong. Terus saya langsung mampir ke sini. Waduh, bos beli empang lagi. Kira-kira buat siapa ya? Kayaknya enak tuh kopi. Kamu mau join nih? Mbak, bulannya ada? Lagi nyari kerjaan. Ngapain kamu nanya Ulan? Mentang-mentang ponakannya saya nggak boleh nanya Ulan mas. Mbak, tetelan di Jambret. Di Jambret di mana? Pondok kopi, Mbak. Ada uangnya? Ada uang sama HP. Tasnya warna putih bukan? Iya betul, Mas. Aduh, kalau saya tahu itu tas punya Ulan, saya tangkap tuh penjahatnya. Emang kamu ketemu penjamretnya, yo? Bukan ketemu lagi, saya malah tabrakan sama dia. Tapi nggak real tangkep. Masalahnya nggak tahu itu tas punya Ulan. Udahlah, yang penting kamu nggak apa-apa. Sekarang kamu sholat dulu ya biar tenang. Perusahaan kita hampir mengalami kebangkrutan. Sepertinya kita harus mencari pinjaman baru lagi. Sulit pak, sedangkan utang kita saja banyak sama bank. Kamu kan dekat dengan orang-orang yang berpengaruh di negeri ini. Betul sih pak, paling cuma 50% saja yang kita terima. Nggak apa-apa lah, yang penting perusahaan kita bisa berjalan kembali. Tapi kalau tidak bisa mengembalikannya, cuma saya sendiri dong yang ditangkap. Sedangkan yang menikmatinya banyak. Tenang saja Pen, kalau terjadi kredit macet dan bermasalah dengan hukum, saya sudah siapkan buat kamu untuk kabur ke luar negeri. Sadar nggak sih lo Yan?
apa yang udah kita lakukan. Maksud lu? Kita udah melakukan perbuatan yang belum pernah kita lakukan. Gue udah frustasi wis nyari kerjaan, sementara keluarga kita harus makan. Jadi terpaksa lah. Batin gue merintih Yan, ngasih makan anak istri gue dari hasil kejahatan. Kamu jangan sering ngobrol sama Rio, Lan. Emang kenapa, Mbak? Rio kan udah punya istri, istrinya cemburuan lagi. Wan kan nggak punya rasa apa-apa sama Mas Rio. Ingat pepatah Jawa, witing tresno jalaran soko kulino. Artinya apaan tuh, Mbak? Cinta bisa timbul karena seringnya berdekatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang sukses Pak ya. Pagi-pagi begini, biasa nanti baca koran. Lagi baca tentang aliran sesat. Ternyata banyak juga ya pengikutnya yang mahasiswa. Begitulah pada bahasa kita. Bagaimana bahasa ini bisa maju kalau intelektual saja tidak bisa berbeda dengan sehat? Tumben nih pagi-pagi udah sampai sini. Biasa, soal antorium. Bibitan Jermani, masih ada nggak? Ada. Mau ngangkat lagi? Ya lihat-lihat dulu lah. Sekarang? Ya tuh sekarang, masa bulan depan? Ya, yo. Boleh masih normal. Iya, karena saya ini sudah saudara. Yang ini mau dikos berapa? Ya, sama teman 1 juta aja. Kalau yang ini? Ini 2,5 juta. Pasti cuma ini kan? Ya pastilah. Kalau nggak gimana, kurangin dong. Ya udah, besok saya ke semua deh. Cash kan? Kapan sih saya pernah ngutang? Betul kamu maling? Betul Pak, Kenapa kamu maling? karena anak istri saya 2 hari belum makan Pak. Yang benar kamu. Betul Pak, demi Allah Pak. Jangan suka bawa-bawa nama Allah. Kalau Allah murka, kamu di dunia akhirat bisa celaka. Jadi saya harus bagaimana dong Pak? Kasihan Mang Lus ya. Enak amat lo kasihan, kalau bukan cuma RT, ini paling buat tembak kalau saya.
ngelihat kondisi badan maling tadi, gue jadi kagak enak mukulinnya. Sama mas, saya juga nggak tega ngelihatnya. Udah badannya krempeng. Bagus nggak sampai mati digebukin masyarakat. Udah, sampai dulu. Lapar perut saya. Aman nih, kita lapar nih. Ya nunggu dari tadi kita kok kenapa nggak diambil dari tadi? Nunggu dari tadi kenapa nggak diambil? Kenapa nggak diambil dari tadi? Kita kok kenapa nggak diambil dari tadi? Orang nggak hilang. Kita kok kenapa nggak diambil dari tadi? Orang nggak hilang. Dari mana mas? Habis cari kerjaan. Mon, Mona, Ada apa mas? sini. Siapa ini? Ini saya. Buang, Emang kenapa mas? buang sekarang. Jangan mas, jangan dibuang. Kan saya boleh ngumpulin capek-capek. Kan lumayan buat jajan-jajan anak-anak, ya kan? Kalau disuruh suami itu jangan suka ngebantah. Buang, buang sekarang. Gue nggak belok begini, shit dah. Ngapel gue begini, kayak perahu. Nah, kayak tua kotor. Ini oh, belok gua pada belok-belok begini kayak ular. Katanya tadi ada maling ketangkep ya, katanya sih, gue juga nggak tahu. Kalau ada gue tuh, gue bikin pergedel tuh maling. Pergedel, malingnya juga dilepasin apa ya? Dilepasin. Iya dilepasin. Tuh maling anak bininya 2 hari belum makan, jadi PRT kasihan liatnya, malah dikasih beras lagi sama PRT. Gimana sih PRT? Malingnya tetap maling, harus dihukum dong. Ngomong masalah hukum lagi, yang maling miliaran aja masih bisa lepas, apalagi begituan. Lepas apa dilepasin? Dilepasin ke mall, ya ke bengkel. Nah, ada lagi mau tabrak ya nanti sih Kebetulan Mas Didi nih, kebetulan apa? Dengar-dengar Mas Didi lagi ngebutin orang banyak nih buat kerja di bangunan. Kemarin sih iya toh, tapi sekarang sih udah enggak. Kok bisa begitu sih Mas Didi? Buat cari orang yang mau dibayar murah toh, jadi ya gagal. Walah, nyari kerjaan susah amat sih. Jangan putus asa gitu toh. Saya ada informasi nih, mau nggak kerja di laut? Ya kerja apa kek Mas Didi, yang penting halal lah. Sekarang kamu temen Munawar, kayaknya dia perlu banyak orang tuh buat ngecat kapal. Bener nih Mas, sampean nggak bohong kan? Apa saya pernah bohong sama kamu toh? Yang penting kamu jangan putus asa toh. Ya udah, kalau gitu saya mau temen Munawar. Iya dah, semoga berhasil ya. Makasih Mas Didi. Mas Pur. Aduh, saya cari-cari sampean. Mas Parto, nyari saya, mau ngasih duit? Iya beneran nih, bensin lagi kosong. Bukan, saya dapat informasi. Katanya sampean lagi banyak cari orang buat kerja di laut. Oh, Mas Parto mau ngecat gambar kapal yang ada di rumah saya? Gini Mas Parto, saya sebenarnya mau ngerjain si Didi.
Kenapa Mas Parto yang jadi kena sasaran kena juga? Ya udahlah, kirim mau kasih duit. Udah, kirim mau kasih duit. Kayak sini masuk gitu. Assalamualaikum. Pak Surya hebat juga ya, walaupun sudah jadi pengusaha juga rajin. Parto bisa aja nih. Karena kemarin ke Empang ya? Iya Mas, kemarin saya cari-cari sampean. Kayaknya ada yang penting nih. Kira-kira begitulah Mas. Ada berita apa nih yang membuat Mas Parto mencari saya? Gini Mas, saya sudah cari-cari kerjaan keliling-keliling, yang ada cuma dibohongin aja. Kerjaan? Bukannya Mas Parto sudah kerja? Saya sudah 2 bulan nganggur Mas, perusahaannya bangkrut, karyawannya di PHK semua. Oh gitu. Terus? Ya, saya berharap Mas Surya masih kerjaan buat saya. Kalau gitu besok Mas Parto kembali lagi aja ya. Iya Mas, ya Mas. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Mas Parto, bukannya berarti saya nyuruh Mas Parto buru-buru pergi. Saya belum sholat Mas. Oh ya, ya silakan. Lebih tepat bagi orang yang gua ajak bisnis. Kayak muka lu muka hoki nih. Siapaan sih? Lu nggak tahu, gua lagi bisnis bambu itu yang kata orang nih harganya miliaran, bisa kaya gua. Bisnis boy aja. Yang namanya bambu petuk merah di 5 sama rantai babi, itu mah bohong. Gue tuh udah kenyang ngejalanin gituan, semuanya cuma bohong. Emangnya lu udah pernah bisnis beginian yuk? Daripada lu bisnis yang nggak jelas, mendingan lu cari tool second aja dah. Tuyul second, emang dimana carinya lu tuyul second? Di mall banyak. Belanja di mall aja udah lah, kalau udah bisnis lah, bagus lah. Capek deh. Siang-siang begini kau melamun, nanti kemasukan setan loh. Lagi mikirin buat belanja besok, Mas. Uang kita udah habis. Kita kan masih punya beras. Boro-boro beras, minyak tanah juga nggak ada. Kosong tuh. Ada barang yang bisa kita jual gak? Ada, paling TV tuh. Jangan TV dong, itu kan hiburan anak kita satu-satunya. Nah, minta duit mah untuk jajan. Sabar ya nak, Bapak mau nyari uang dulu. Iya. Bentar ya kok, kalau Bapak dapat duit, itu dikasih ya. Iya. Oh Mas Parto, ada apa lagi nih? Anu Mas, saya Kok bicaranya ragu-ragu seperti itu sih? mau minjem uang Mas. Buat apa sih? Buat beli beras. Mas Parto mau nggak mengelola empang saya seperti Aib? Mau Mas, mau. Tapi saya kan belum ngerti Mas tentang peternakan ikan. Sekarang Mas Parto pulang dulu dan berikan uang ini ke istri Mas Parto. Nanti Mas Parto kembali lagi ke sini ya. Dan nanti sama-sama kita ke Empang menemui Aib. Iya Mas. Terima kasih Mas. Mau mie nggak Iko? Mau jajan.
Loh, kok nangis? Nih, bapak punya uang. Nih, aja nih. Ya. Nih bu, beli beras. Dari mana, Mas? Udah, yang penting besok kita bisa masak. Alhamdulillah. Rezeki ya, Mas ya? Udah ya, Mas mau sholat dulu nih. Iya. Bang, kenapa sih Bang melakukan yang tidak baik, Bang? Abang sudah berpasti dari kerjaan, Tin. Untung Pak RT-nya, Bang, baik hati, Bang. Mak, perut Beju lapar, perut Beju sakit. Sudah kamu masuk dulu, no, ada beras dari Pak RT. Bang, gak ada minyaknya, Bang. Gak ada lagi, Bang. Mas Surya benar-benar hebat ya. Banyak yang hebat. Biasanya banyak. Macam-macam. Ya itu kan berkat kerja keras. Ya tidak mudah menyerah dan harus rajin menabung. Baru kalau ingin jadi. Bentar. Bener kok. Enggak, bohongan ya. Begini ya, Mas Parto ini mau belajar ternak ikan sama kamu. Bagaimana kira-kira? Mas Surya bisa aja, saya aja belajar dari Mas Surya. Iya, Kang Aep. Saya pengen seperti Kang Aep, bisa ternak ikan. Ya, saya jadi beli empang di Bilabong itu ya. Dan nanti yang mengelola ini Mas Parto. Yang mengelola empang tersebut. Karena Mas Parto ini terkenal gigih dan ulet dalam berusaha. Dan gigih dalam bekerja. Dan tentunya saya berharap banyak setelah empang itu kita beli. Mas, saya mau lihat ikan dulu ya. Oh iya, jangan. Makanya kerja. Ngomong kerja, lu aja nggak kerja ngomong kerja lagi lu. Sebenarnya sih ada yang nawarin gue kerjaan di reklame, War. Cuma gue nggak mau. Kenapa lu nggak mau? Ngerokok mau juga. Masa gue kerja suruh naik-naik konstruksi,
Kalau jatuh gimana? Jadi janda bini gue. Iya ya, sama gue juga kerja naik-naik begitu, panas-panasan lagi, males. Emang lu mah pemales. Sama lu juga pemales. Jadi sama pemales dilarang saling kata-kataan. Iya, mari kita ucapkan Hidup pemalas. pemalas. Udah lah, gue pergi, enak aja ngerokok doang. Tunggu. Lu nih. Bagaimana Pak Dian mengenai kesiapan kapal saya supaya bisa melaut lagi? Kira-kira kapan selesai Pak? Itu kira-kira 2 atau 3 minggu lagi, Pak. Bapak yakin dalam 2-3 minggu bisa selesai? Yakin, Pak. Saya pasti yakin dah. Oke, kalau begitu silakan kamu bekerja kembali. Makasih ya Pak ya. Oke, silakan. Halo Pak, Halo Bang, kamu ada di mana? lagi ada di rumah Pak. Bagaimana proposal pinjaman saya? Sudah kamu ajukan dan bicarakan? Beres Pak, semua sudah saya ajukan. Jadi kita tinggal menunggu kapan dana kita akan cair. Bagus, bagus Pen. Ngomong-ngomong Bapak lagi ada di mana nih? Saya lagi ada di dermaga, melihat-lihat kapal-kapal kita yang sedang dalam perbaikan supaya bisa cepat melaut. Begini Pak, sekarang saya lagi menghimpun dana bantuan buat masyarakat miskin yang ada di negara kita Pak. Kira-kira Bapak ada minat gak untuk menyumbang? Dipublikasikan tidak? Ya jelas dong Pak. Di sini kita akan mengundang wartawan. Tentunya nama perusahaan kita ada di daftar paling atas dong. Bang, pastilah Pak. Pokoknya akan saya katakan pada wartawan bahwa Bapak adalah penyumbang paling terbesar. Baik, kalau gitu kapan saya bisa kirim sumbangannya, Pen? Lusa juga boleh Pak. Oke, yuk, good. Saya nggak mau tahu, kamu harus kosongkan tempat ini. Udah 3 bulan kamu nunggak. Kasih saya waktu, Pak. Laki saya sedang sakit, Pak. Amat. Pokoknya hari ini juga kamu harus pergi dari tempat ini. Saya mau tinggal di mana, Pak? Itu terserah kamu. Mau tinggal di kolong jembatan, kayak mau di mana, itu bukan urusan saya. Tapi, Pak. Nggak ada tapi-tapian. Harus pergi nih. Pak. Pak. Pergi dari sini. Ingat ya. Pak. 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 Tahu alamat ini nggak? Oh, lu dari sini lurus aja, taruh belok kanan. Nah, di situ ada pengojek. Nah, lu tanya lagi deh. Makasih ya Mas. Ya. Tunggu dulu Mas, ini Jakarta nggak ada yang gratis. Berapaan Mas? Maksudnya? Temen gue udah panjang lebar, ngasih unjuk lu, nanya lawyer aja. Bayar dulu. Lu nanya alamat aja Pak, banyak ngomong lu, pacot lu. Bangsat lu. Ya bang, ampun bang. Kayak gitu ya. Enggak bang. Kamu jangan macam-macam ya. Iya enggak bang. Kamu nggak apa-apa Mas. Memang tuh anak jadi bikin onar. Ngomong-ngomong, Mas dari mana mau kemana sih? Kenalkan Mas, nama saya Darwis. Saya Parto. Saya lagi nyari alamat ini nih Mas.
Kamu apanya Wulan? Mas kenal sama yang namanya Wulan? Bukan kenal lagi. Itu si ponakan saya. Kebetulan Mas, saya mau mengembalikan barang milik Wulan. Berarti... Betul Mas, saya yang menjamret Wulan. Tetapi saya menyesal Mas. Makanya saya mau mengembalikan barang milik Wulan. Terus saya tidak mau memberi makan keluarga dari hasil kejahatan. Mas, kebetulan saya dapat uang dari Pak Surya yang rumahnya masih daerah sini juga. Pak Surya? Iya Mas, Mas Parto kenal juga. Tadi saya habis ngobrol di Empang. Kamu apanya Mas Surya? Seminggu yang lalu Pak Surya cari empang di Bilabong. Kebetulan nanya ke saya. Dan kebetulan juga ada yang mau jual empang. Terus kemarin saya dapat komisi dari Pak Surya. Dan cukup lumayan Mas. Oh begitu. Sekarang saya yang berterima kasih sama sampean. Berterima kasih sama saya? Kamu sudah ikut andil ngasih kerjaan ke saya. Kerjaan? Karena saya yang bakal mengelola empang Mas Surya. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Darwis! Mas Darwis! Tolongin dong! Tolongin! Mas Darwis! Mas Darwis! Mas Darwis! Mas Darwis! Sedih, sungguh sangat menyedihkan. Negeri yang konon subur makmur gemah ripaloh jinawi untean jamrut katulistiwa, tambang emasnya udah dikemas rempah-rempah melimpah ruah, ternyata sangat bertolak belakang dengan kehidupan penghuninya. Kemiskinan, kelaparan, sangat memilukan sekaligus memalukan. Karena banyak sekali yang kenyang ikut-ikutan teriak lapar. Di mana ada bantuan, si kenyang ikut antri, bahkan ikut berebut dengan si lapar. Selanjutnya bisa kita bayangkan yang lapar tetap lapar, yang kenyang makin kekenyangan. Terlalu. Begitulah memang potret negeri ini. Puing-puing pengangguran berserakan di mana-mana. Aksi kejahatan, penipuan, kekerasan setiap hari ada di layar kaca. Sementara di sisi lain, cukup banyak orang yang punya pekerjaan ganda yang di dalamnya syarat dengan komisi dan kolusi. Mereka berhura-hura, bermewah-mewah. Muncullah pertanyaan apa dan kenapa? Apa sih penyebab dari semua ini?
banyak orang berpendapat penyebab utamanya korupsi. Ya, korupsi yang makin menjadi-jadi, silih berganti di semua instansi. Penyelewengan ada di semua lini dan di segala bidang. Penyelundupan, illegal logging, suap menyuap, sogok menyogok, sangat jelas di depan mata. Tetapi selalu saja berkumandang, mana buktinya? Mana buktinya? Atau bersenandung itu kan hanya segelintir oknum. Padahal masyarakat awam pun sangat paham betul kalau bukti sudah berpeti-peti, oknum pun sudah menggulung. Tetapi seringkali begitu sampai di meja hukum, bukti pun raib bagaikan benda gaib, oknum pun melenggang kangkung, lolos dari jerat hukum. Woi, kata orang sana, kenapa kata orang sini? Sang burung pun datang membawa kabar bahwa ada mafia-mafia peradilan yang bergerilya di semak-semak pengadilan. Kok bisa? Di mana peranan iman dan moral? Iman dan moral sudah jadi bahan tertawaan buat mereka. Negeri akhirat dianggap cuma dongeng belaka. Ajal yang pasti datang mereka pikir bisa dihadang atau bisa disogok dengan uang. Sejenak kita tengok sejarah ke belakang. Fir'aun, sang penguasa, raja di raja, tentaranya gagah perkasa, hartanya sekian laksa. Kemana dia sekarang? Binasa, mati. Adolf Hitler, dunia sudah hampir dia kuasai. Tentaranya pun gagah berani, hartanya pun sangat mumpuni. Kemana dia sekarang? Mati dan tak kembali. Fir'aun yang terkenal dengan kesombongannya, Hitler yang terkenal dengan arogannya, mati. Tentaranya yang begitu banyak, hartanya yang begitu melimpah, tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Kok kenapa justru di zaman sekarang banyak sekali orang yang sombong seperti Fir'aun? Tidak sedikit orang yang arogan seperti Hitler. Sang burung pun berceloteh. Andai kata hukum menghukum orang yang sepatutnya dihukum, andai kata hasil bumi ini dikelola dengan iman dan moral, andai kata pajak tidak berceceran di tengah jalan, dan masih banyak lagi andai kata yang lain, mungkin potret negeri ini akan punya warna lain. Tetapi kawan saya punya teman kawannya itu berpendapat lain, bahwa kehancuran suatu negeri, keterpurukan suatu bangsa itu diakibatkan masyarakatnya yang pemalas, tidak mau bekerja keras, mudah menyerah dan gampang frustasi. Ya, frustasi. Sudah cukup banyak di antara kita yang frustasi, walaupun ada yang berprestasi tidak pakai korupsi. Begitulah memang hidup, dan kehidupan tidak akan bisa terlepas dari dua sisi. Ada baik, ada buruk, ada siang, ada malam. Ada yang suka sama kita, pasti ada yang benci kita. Ada dunia, pasti ada akhirat. Ada ketidakadilan, pasti dan pasti ada keadilan. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, mari kita tanggalkan dan tinggalkan frustasi. Kita kejar dan raih prestasi. Perjalanan masih cukup panjang.
Thank you.